Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kami ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat teman semua. Kami, yang pertama adalah perkara PT Garuda yang beberapa hari lalu Menteri BUMN datang ke sini. Kami sedang menangani perkara ini dan hari ini kita naikkan menjadi penyidikan umum. Dan tahap pertama, kita ada dalami pesawat ATR 72600. Dan kita pun tidak akan sampai di situ aja. Ada beberapa pengadaan, kontrak pinjam atau apapun nanti kita masih akan kita kembangkan. Mulai dari ATR, Bombardier, kemudian Airbus, Boeing, dan Rolls-Royce. Kita akan kembangkan, kita akan tuntaskan ini. Dan setiap penanganan kami nanti akan koordinasi dengan KPK, karena KPK ada beberapa yang telah tuntas di KPK. Kita akan selalu koordinasi agar tidak terjadi nebis in idem. Kemudian yang kedua, tentang perkara satelit Kementerian Pertahanan, yaitu perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan 2015 sampai 2021. Dan untuk teman-teman tahu bahwa kami melakukan penyelidikan hanya terhadap yang tersangkanya adalah sipil, tidak pada militer. Kita untuk tahap apakah militer terlibat, kami memerlukan tahap koordinasi dengan polisi militer dan kewenangannya ada pada polisi militer. Kecuali nanti ditentukan lain menjadi koneksitas. Tetapi saat ini yang kami tetap selidiki adalah sipilnya, swastanya. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut putusan Asabri. Kita tetap menghargai dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Tapi kami, jaksa penuntut umum, merasa ada hal-hal yang kurang. Ada keadilan masyarakat yang sedikit terusik. Diputus, dia terbukti, tapi hukumannya adalah nol, nihil. Padahal kita memperhitungkannya bahwa 116 triliun di Basraya. Dihukumnya adalah seumur hidup. Kemudian untuk Asabri 22,7 terbukti hukumannya nihil. Secara yuridis kita mengerti lah, tetapi rasa keadilan yang ada di masyarakat sedikit terusik. Dan yang kami lakukan, saya telah merintahkan Jampitsus, tidak ada kata lain selain banding. Yang keempat, tentang pemberantasan mafia tanah, khususnya adalah yang di Cipayung, Jakarta Timur. Kejaksaan telah melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2018. Dan tentunya nanti akan lengkapnya, silakan teman-teman untuk
bertanya, silakan dalami nanti dengan Jampisus dan didampingi oleh Pak Jamintel. Untuk itu demikian, silakan teman-teman Jampisus lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini ya, kita tingkatkan penanganan perkara Garuda dari penyelidikan ke penyidikan, termasuk sekaligus apa yang telah digariskan oleh Pak Jaksa Agung tentang mafia pelabuhan dan mafia tanah. Ini terus kita dalami bersama Jamintel, dan satu perkara sudah kita naikkan ke penyidikan di hari ini. Penyidikan akan dilakukan tetap oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung tadi, ada beberapa perkara prioritas yang saat ini kita lakukan penyidikan. Demikian, ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak JA, Pak Jampitsus. Nama saya Randi dari Kumparan, Pak. Ada 3 pertanyaan yang mau saya tanya terkait proyek satelit itu, Pak. Yang pertama, kalau dirilis kan Pak Jampitsus menyebut kasus ini muncul karena tidak ada anggaran di Kemhan tahun 2015 ketika menyewa satelit milik Avanti itu, Pak. Tapi Kemhan ketika itu menyebut perintah untuk menyewa satelit itu atas dasar sidang kabinet tanggal 4 Desember 2015 itu, Pak. Sehingga kalau tidak disewa satelit itu, Indonesia bisa kehilangan slot orbit 3 tahun setelahnya, karena membuat satelit itu membutuhkan waktu 3 tahun lebih. Itu pertanyaan pertama, Pak. Lalu kedua, alasan Kemhan ketika itu tidak melanjutkan pembayaran kepada pihak Avanti maupun Navayo dan Airbus itu kenapa, Pak? Berdasarkan hasil penyelidikan sejauh ini. Dan yang ketiga, di awal menyebut kasus ini terkait pengadaan ketika di Kemhan. Lalu beberapa hari terakhir ini yang dipanggil atau digeledah justru dari pihak PT DNK. Yang saya ketahui itu berbeda rezim kontraknya, Pak. Kalau di DNK itu kan ketika seleksinya dilakukan ke Menko Polhukam. Nah, kalau di Kemhan kan yang awal 2015 kan dilakukan di Kemhan. Nah, itu kenapa, Pak? Ke beberapa hari terakhir ini menyasar ke DNK, apakah karena DNK tidak mampu perform gitu, Pak, melanjutkan kontrak yang pembangunan satelit Kemhan, karena apakah kurang biaya atau gimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang penanganan perkara untuk satelit ini tentunya kan sudah melalui tahapan proses hukum ya. Dari hasil penyelidikan ini naikkan ke penyidikan. Nah, kalau naik ke penyidikan berarti ini kan ada bukti permulaan yang cukup. Ini kita lihat bagaimana mengidentifikasi rekan-rekan penyidik kita bahwa ini ada perbuatan melawan hukum saat proses ya, prosesnya. Kemudian yang kedua, kita juga meyakini bahwa ini telah terjadi kerugian. Nah, tinggal bagaimana ini dalam proses penyidikan untuk melihat siapa yang bertanggung jawab atau untuk penetapan tersangkanya. Seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan tadi, nah ini kita sudah melakukan pemeriksaan dan termasuk penggeledahan. Seperti yang ditanya tadi, bahwa pihak swasta ini yang memang sebagai rekanan pelaksana, maka penyidik mendalami peran dari awal. Apakah perusahaan ini memang cukup dinilai ya mampu ketika diserahkan pekerjaan ini. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat proses pelaksanaannya yang dilakukan oleh rekanan pelaksana seperti yang ditanyakan. Nah, ini masih pendalaman dan tentunya kita meriksa dari rekanan pelaksana karena ini pihak yang kita anggap yang paling bertanggung jawab. Dan ini adalah pihak swasta ya, sedangkan pihak militer tentunya kita serahkan nanti ke Puspom melalui
Jampitmill seperti yang saya sampaikan sejak awal, bahwa kita akan melakukan terus koordinasi dalam progres penyidikannya, termasuk nanti expose atau gelar perkara yang kita lakukan. Setelah hasil penyidikan kita lihat cukup ya untuk bisa kita menentukan tersangka. Saya rasa demikian ya. Ada yang lain? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya Bern dari Koransi Pak. Saya mau bertanya ke Bapak terkait berapa banyak sih mafia tanah kasusnya yang sudah ditangani sampai saat ini Pak, termasuk mafia pelabuhan juga Pak, yang sudah masuk ditangani oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk mafia tanah sampai dengan 19 Januari 2022, laporan yang masuk sudah 394 laporan. Kemudian yang sudah berhasil ditelaah oleh tim 110, sehingga sisanya sekarang masih sekitar 284 baru ditelaah. Dan 110 itu sudah ditindaklanjuti, yaitu satu kasus terkait dengan tanah di Buleleng, Bali dalam rangka pembangunan lapangan terbang, dilakukan operasi intelijen oleh Kejaksaan Agung. Kemudian satu laporan dari Tapanuli Selatan diteruskan ke Jamwas karena laporan diduga ada oknum jaksa yang ikut bermain. Kemudian untuk tahap penyidikan ada dua, satu di Kendari terkait tanah Pemda dan sudah ditetapkan 3 tersangka. Kemudian satu di Sumatera Utara. Dan juga tadi Pak Jampitsus menyampaikan satu dari DKI, sehingga ada 3 penyidikan. Kemudian selebihnya 108 laporan diteruskan ke 22 Kejati sesuai dengan lokus delikti dari tanah tersebut. Itu. Terima kasih. Ada lagi? Pak, izin Pak, Michael dari cnnindonesia.com Pak. Mau nanya beberapa kasus korupsi yang tadi diekspos ya Pak. Pertama mungkin terkait yang Garuda tadi udah naik penyidikan ya Pak. Kan itu mungkin apakah udah ada gambarannya Pak, kerugian negaranya berapa terkait kasus itu Pak. Terus yang kedua mau nanya terkait dengan yang satelit tadi Pak. Kan dari kemarin kan yang kita tahu kan yang diperiksa pihak swasta dari PT DNK tadi itu Pak. Apakah sejauh ini udah ada pihak-pihak dari kementerian yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung, misalnya di tingkat dirijen atau mungkin yang lainnya Pak. Terus apakah akan mengerucut kepada klarifikasi atau mungkin pemeriksaan terhadap Menteri Pertahanan yang waktu itu menjabat, Pak Arya Mizard ya Pak. Soalnya kan beliau juga udah menyampaikan statementnya di media terkait dengan proyek tersebut yang dibilang atas proyek atas izin negara gitu dalam tanda petik. Terus juga ada info juga Pak kalau misalnya di kasus ini katanya ada politikus Golkar ya Pak, namanya Indra Bambang Utoyo yang ikut pengadaan. Itu apakah benar Pak? Mungkin bisa diklarifikasi atau dikonfirmasikan Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk Garuda, saya jelaskan dulu bahwa sekarang ini naik penyidikan, kita masih konsentrasi di ATR dan bombardir ya. Tetapi rekan-rekan perlu ketahui bahwa terjadi kerugian di Garuda ini saat dijabat dirutnya oleh ES ya. Dan ES telah diproses oleh KPK dan sekarang juga masih menjalani hukuman. Tetapi ada kerugian yang masih terjadi di Garuda. Oleh karena itu, Jaksa Agung perintahkan kepada kami untuk melakukan penyidikan dalam proses melihat secara jelas nanti di penyidikan siapa yang bertanggung jawab di luar yang telah ditetapkan oleh KPK dan bagaimana kerugian ini bisa kita upayakan untuk bisa dikejar, untuk bisa kita tutupi. Sehingga ini tentunya memudahkan langkah penyidik di PISUS karena telah dilakukan oleh KPK terlebih dahulu, baik dari alat bukti maupun konstruksi pembuktian,
mungkin telah ada di KPK. Oleh karena itu untuk kelanjutannya kita akan intens melakukan koordinasi ke KPK untuk penyelesaiannya. Untuk kerugiannya tentunya tidak bisa kita sampaikan secara detail karena ini tetap akan dilakukan oleh rekan-rekan auditor, ya. Tetapi kerugian cukup besar kan ini. Seperti contohnya untuk pengadaan sewa saja ini indikasinya sampai sebesar 3,6 T. Sehingga cara pandang penyidik di Kejaksaan Agung ini sekaligus mengupayakan bagaimana kerugian yang telah terjadi di Garuda akan kita upayakan pemulihannya. Itu. Kemudian kalau untuk satelit ini akan kita lihat lah ya perkembangan proses penanganannya. Yang jelas ini sampai yang kita lakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak swasta yang kita anggap paling bertanggung jawab karena dia adalah sebagai rekanan pelaksana. Ya. Ada lagi, Pak Lim? Saya rasa cukup ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Saya rasa cukup ya. Cukup. Terima kasih ya. Ya. Dari pihak Kemhannya belum ada dijadwalkan sejauhnya atau gimana, Pak? Nanti akan kita koordinasikan melalui Pak Jampit Mil ya ke Polisi Militer. Terima kasih. Pak, satu lagi. Ada lagi? Pak, sorry. Nama saya Akah dari Koran Media Indonesia. Mau nanya soal tadi putusannya Heru Hidayat. Ini kan udah divonis, udah diketok kemarin malam ya, semalam. Ini masih ada satu terdakwa lagi Pak, Beni Cokro yang terjerat di Jiwasraya juga. Apakah nantinya dengan putusannya Heru Hidayat ini jaksa penuntut umum akan mengevaluasi untuk melakukan penuntutan terhadap Beni Cokro? Terima kasih. Baik. Kita akan tetap konsisten, ya. Kita tetap nanti kita lihat aja nanti. Tapi yang pasti kami akan konsisten atas tuntutan kami. Ada evaluasi nggak, Pak? Oh pasti, kalau evaluasi ada. Evaluasi, dan yang utamanya kami upayakan banding. Tidak ada kata lain selain banding. Dan karena Bencok saat ini masih dalam tahap persidangan, masih agak cukup panjang, dan ini masih pemeriksaan saksi-saksi, jadi masih agak panjang. Nanti kita akan lihat perkembangannya, tapi yang pasti kita konsisten atas tuntutan ini. Demikian.